Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, kita sudah masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 4, menyayangi hewan pembelajaran 1. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan melihat materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai cara perawatan hewan, yaitu ikan koi. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai rancangan prakarya dengan 3 teknik, yaitu teknik potong, lipat, dan juga sambung. Lalu yang ketiga, kita akan belajar pengertian dan juga contoh pecahan. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi kita yang pertama. Nah, di sini Bu Tini ada gambar ikan. Anak-anak pasti sudah tahu ya, ini adalah gambar ikan koi. Warnanya bagus-bagus. Nah, kita akan membahas bagaimana cara perawatan ikan koi. Yang pertama yaitu ikan koi sebaiknya dipelihara di dalam kolam. Nah, sebaiknya ikan koi ini dipelihara di dalam kolam yang airnya bersih. Dan juga sebaiknya ukuran kolamnya itu lebar, supaya ikan koinya dapat bergerak dengan leluasa. Kalau air di kolam kotor, lebih baik dikuras lalu diganti dengan air yang baru, air yang bersih. Lalu kalau pengisian airnya untuk pertama kali, kalau bisa jangan memasukkan air dan ikan secara bersamaan, tapi bergantian airnya dulu. Lalu setelah airnya penuh, tunggu beberapa saat, baru ikannya dimasukkan. Jadi langkah ini supaya zat-zat kimia dan bau berbahaya di dalam kolamnya itu menjadi hilang. Lalu sebaiknya di kolam itu juga diberi filter. Jadi filter ini gunanya untuk menjaga kebersihan air kolam. Lalu yang kedua, kolam ikan sebaiknya diberi tanaman air. Jadi tanaman air ini bisa menjadi nutrisi alami untuk ikan koi. Lalu yang ketiga, ikan koi sebaiknya diberi makan secara teratur. Jadi jangan memberi makan ikan koi itu terlalu banyak atau terlalu sering. Sebaiknya ikan koi itu diberi makan dengan jumlah yang sedikit dalam satu waktu. Jadi sedikit-sedikit tapi diberikan teratur. Lalu yang keempat, kolam ikan harus dibersihkan secara rutin ya, karena ikan koi ini butuh lingkungan yang bersih untuk hidup. Jadi sebaiknya dikuras kolamnya bisa 1 minggu sekali atau bisa juga 2 minggu sekali. Lalu yang kelima, jika menemukan ikan koi yang sakit, segera pisahkan ke kolam lain hingga kondisinya membaik.
Ya, jadi ditempatkan di tempat yang berbeda dan jangan lupa untuk diberi obat supaya cepat sembuh ikannya. Nah, itu dia anak-anak cara perawatan ikan koi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prakarya. Jadi prakarya itu banyak macamnya ya anak-anak, salah satunya prakarya ikan koi. Nah, prakarya ikan koi ini dibuat dengan 3 teknik, yaitu teknik potong, lipat, dan juga sambung. Nah, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama dari teknik potong. Jadi teknik potong ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memotong bahan. Nah, untuk memotong ini alat-alat yang bisa digunakan yaitu gunting, cutter, dan juga pisau. Lalu selanjutnya teknik lipat. Teknik lipat ini merupakan teknik membentuk kertas dengan keterampilan tangan. Bahan yang digunakan bisa kertas, bisa plastik, dan juga kain. Lalu yang ketiga teknik sambung. Teknik sambung ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara merekatkan bahan. Nah, alat yang bisa digunakan yaitu lem kertas, isolasi, dan juga benang atau tali. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas mengenai pecahan. Nah, ini nanti pengertiannya bisa anak-anak tulis ya di buku catatan tematik. Kita bahas dari pengertiannya dulu. Jadi bilangan pecahan ini digunakan untuk menyatakan bagian dari keseluruhan suatu benda. Bilangan dituliskan A per B. Nah, A di sini adalah pembilang. Lalu B yang di bawah ini adalah penyebut. Jadi misalnya 1/2. Satunya berarti adalah pembilang dan 2-nya adalah penyebut. Lalu bilangan pecahan ini juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian daerah terbayang. Apa itu daerah terbayang? Nah, di sini Butini ada contoh. Ini ada contoh satu lingkaran ya. Satu lingkaran ini dibagi menjadi 6 bagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada satu yang diarsir. Nah, ini yang diarsir ini namanya daerah berbayang ya anak-anak. Jadi daerah berbayang pada gambar ini menunjukkan pecahan 1/6 ya. Yang diarsir ini 1 dari keseluruhannya yaitu 6. Jadi 1/6. Nah, bilangan 1 yang di atas ini merupakan pembilang. Lalu 6 ini merupakan penyebut. Nah, pecahan ini bisa dibaca 1/6 atau bisa juga dibaca 1/6. Nah, supaya lebih jelas, Butini ada 3 contoh. Yang pertama ini di sini Butini ada donat. Nah, donatnya ini akan Butini potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ini adalah gambar ketika sudah dipotong menjadi 2 bagian. Nah, setiap bagian potongan donat ini menunjukkan pecahan 1/2. Atau bisa dibaca 1/2 atau setengah. Ini ada 1 dari 2 potongan. Lalu contoh yang kedua di sini Butini ada puding. Nah, pudingnya ini akan Butini bagi menjadi 3 potongan yang sama besar. Nah, setelah dibagi, setiap bagian pudingnya ini menunjukkan pecahan 1/3. Ya. Atau bisa juga dibaca 1/3. Lalu yang ketiga di sini Butini ada pizza. Ya, pizza ini akan Butini potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, setelah dipotong, masing-masing potongan ini menunjukkan pecahan 1/4.
Ya, setiap potongan ini satu dari keseluruhan yaitu 4. Jadi 1/4 atau bisa dibaca 1/4. Nah, itu dia anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini. Kita sudah belajar mengenai cara perawatan ikan koi, lalu teknik-teknik membuat prakarya, dan juga kita sudah belajar mengenai pecahan. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 102. Penilaian harian A dan B. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.